Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Inco kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Inco ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang nikel. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan nikelnya. Untuk segmen usaha atau marketnya ekspor ke luar negeri ya teman-teman. Untuk kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Inco. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Vale Kanada sebesar 43,79%, Indo Asan sebesar 20%, Sumitomo sebesar 15,03%, dan masyarakat sebesar 21,18%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 3,4%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 11,1%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,6%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 63,7%. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4%. Untuk dari segi hutang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 4,8%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,3%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin untuk 2021 ini sebesar 16,37%. Jadi ini merupakan Net Profit Margin yang paling tinggi ya selama 2014 sampai 2020 untuk Inco ini. Terus untuk dari segi EPS-nya di 198 dan membuat PAR-nya menjadi 21,8 kali. Dan kita lihat dari kalau kita lihat dari segi per dari sebelumnya, memang rata-rata semua untuk dari segi per selalu di atas 40 ya atau 30 ke atas teman-teman untuk dari saham Inco ini. Terus untuk dari segi book value, untuk book value sekarang di 3009, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,43 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV dari Inco ini rata-rata selalu di atas 1. Dan di 2020 merupakan PBV yang paling tinggi yaitu di 1,78. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,13 kali, dan ini sangat bagus yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk PBV untuk dari segi DER dari saham Inco ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 6,57%, jadi ini juga masih di bawah ya, yang distandarkan saya itu di bawah 9%. Dan memang selama histori juga belum pernah mencapai 9%. Untuk ROA di 5,79%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4310. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 4.200. Jadi masih memiliki margin of safety minus 3%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa, saya berikan sesuai karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesuai karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk aset, saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan sesuai karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan sesuai karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor, saya berikan sesuai karena karena liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan snow karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan snow karena minus. Untuk dividen saya berikan snow karena selama 5 tahun terakhir untuk Inco ini belum Royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham Inco ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun secara fundamentalnya masih oke-oke aja teman-teman. Jadi terutama di valuasi sih, valuasinya overvalue, jadi membuat saya tidak tertarik untuk invest di saham Inco ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.